Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melasari, NIM 31 2018 007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media dalam proses pembelajaran. Pertama, perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran diartikan segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan belajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Selanjutnya yaitu posisi media pembelajaran. Nah, oleh karena proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem, maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media komunikasi, tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Selain itu, media juga memiliki posisi sebagai alat bantu dalam kegiatan pembelajaran, yaitu alat bantu mengajar bagi guru. Fungsi dan manfaat media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran ada 6. Pertama yaitu fungsi atensi, yaitu media dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna yang ditampilkan dalam materi pelajaran. Kedua, fungsi afektif, yaitu fungsi media dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa atau mahasiswa ketika proses belajar mengajar berlangsung. Ketiga, fungsi kognitif, yaitu media dapat mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Keempat, fungsi kompensatoris, yaitu media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian konteks untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca, untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. 5. Fungsi fisikomotoris. Fungsi ini diberikan dengan maksud untuk menggerakkan siswa melakukan suatu kegiatan, terutama yang berkenaan dengan hafalan-hafalan. Yang terakhir yaitu fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi dimaksudkan agar segala kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan dapat dilakukan penilaian kemampuan siswa dalam merespon pembelajaran. Manfaat media pembelajaran. Pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Jenis media pembelajaran. Ada 5 jenis media pembelajaran. Pertama, media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat, seperti foto, gambar, poster, dan lain sebagainya. Kedua, media audio, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, seperti kaset audio, radio, dan lain sebagainya. Ketiga, media audiovisual, yaitu media yang dapat didengar sekaligus dilihat, seperti video, televisi, film, dan film bersuara. Keempat, multimedia, yaitu media yang dapat menyajikan unsur media secara lengkap, seperti animasi. Kelima, media realita, yaitu media nyata yang ada di lingkungan alam, baik digunakan dalam keadaan hidup maupun sudah diawetkan, seperti binatang dan lain sebagainya. Terakhir, yang akan saya sebutkan di sini yaitu landasan penggunaan media pembelajaran.
Ada beberapa tinjauan tentang landasan penggunaan media pembelajaran, antara lain, pertama, landasan filosofis, kedua, landasan psikologis, ketiga, landasan teknologis, dan yang keempat yaitu landasan empiris. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai media dalam proses pembelajaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.